Oke. Oke. Oke, ya maaf bahan baru saya unggah belum lama. Mestinya saya unggah kemarin, tapi kebetulan saya sedang ada di luar kota, jadi baru tadi pagi baru diingetin sama Dimas buat mengunggah. Jadi mohon maaf kalau masalah bahannya terlambat. Nah, ada pertanyaan buat diskusi kita minggu lalu, teman-teman? Belum ada, Pak. Terima kasih. Oke. Nah, kalau kita bicara masalah proses bisnis di buku yang kalian pegang, itu proses bisnis definisikan sebagai aktivitas yang terukur dan terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi di situ penekanannya lebih pada bicara masalah bagaimana aktivitas itu dilakukan, bagaimana proses tadi dilakukan. Jadi tidak. Sementara kalau Ramler mendefinisikan proses bisnis sebagai series of step designed to produce product or services. Jadi bicara masalah, kalau yang dulu ngomongin bahwa langkah-langkah yang memang ditujukan buat memproduksi atau menghasilkan barang atau jasa yang dimaksudkan. Kalau dulu kita mengenal proses undagi, zaman proses bisnis sendiri itu berubah. Kalau dulu kita mengenal zaman undagi itu kita kerajinan itu dibuat satu demi satu. Nah, setelah kita mengenal proses revolusi industri, proses bisnis dilakukan secara otomasi, dilakukan menjadi masif. Contoh yang umum misalnya pada pencetakan buku. Dahulu sebelum revolusi industri yang kemudian ada Gutenberg sebagai pengawal mesin cetak, buku itu ditulis tangan oleh penulisnya. Jadi ketika ada 10 pemesan, maka 10 dia harus mengulang 10 kali. Untuk penulis yang besar akhirnya memiliki orang-orang yang akan menuliskannya, mendiktekannya. Jadi beberapa penulis besar itu mereka bicara dan santrinya atau mahasiswanya kemudian menuliskannya. Kalau penulisnya berbeda-beda, boleh jadi tulisan yang disampaikan berbeda. Jadi tidak kemudian menjadi utuh sama persis. Nah, revolusi industri yang diawali dengan penemuan mesin uap itu kemudian membuat banyak hal menjadi terduplikasi dan standarisasi. Jadi misalnya ketika cetak, yang dibikin oleh penulis dan timnya adalah filmnya, adalah masternya, yang kemudian dilakukan proses pengulangan.
hal tersebut juga terjadi pada industri lain seperti makanan, seperti pakaian dan teman-temannya. Jika dahulu dibuat sebelum adanya proses otomasi, kemudian dibuat satu demi satu, saat ini kemudian dibuat secara masif. Nah, kemudian ada bisnis proses reengineering. Jadi tidak sekedar dimaksimalkan dengan kecepatan mesin, tetapi juga dirangkai. Jadi bahwa reengineering itu di dalam proses ini, sebentar. Itu adalah melakukan pengumpulan, pengorganisasian dari proses tadi melekat pada outcome-nya. Jadi kita melihat bahwa bagaimana pengusaha atau badan usaha itu akan cenderung mengumpulkan kegiatan-kegiatan, mengorganisasikan kegiatannya berdasarkan outcome. Misalnya ada assembly process, ada finishing, ada kalau di dalam pabrik sepatu misalnya akan diukur di sepatu upper sole, middle sole dan base gitu misalnya. Nah, prinsip yang dinyatakan dalam reengineering ini malah bicara bahwa pertama, have those who use the output of the process to perform the process. Jadi siapa yang menggunakan output tadi mestinya adalah orang-orang yang melaksanakan dari proses tersebut. Kemudian saat melakukan proses tadi, proses juga diikuti atau disertai dengan menghasilkan informasi. Informasi ini diperlukan untuk melakukan baik evaluasi maupun monitoring bagaimana efisiensi dari proses tersebut. Jadi setiap kali kita melakukan sesuatu, proses tersebut mestinya harus menghasilkan informasi tentang apa yang dilakukan, apa input, berapa inputnya, berapa proses yang dilakukan, dan berapa outputnya. Hal ini diperlukan untuk usaha, untuk pengusaha tersebut menilai kira-kira sudah efisien atau ada bisa meningkatkan. Kira-kira proses mana yang lebih efisien? Apakah ada waste dari input yang diberikan? Kemudian berikutnya, nah ini juga yang menjadi salah satu revolusi dari tingkat industri, itu treat geographically dispersed resources as to they were centralized. Jadi industri ini saat ini menganggap bahwa nggak perlu ada di sebuah pabrik. Jadi produksi bisa di banyak sekali pabrik. Misal kalau teman-teman pakai iPhone, teman-teman akan lihat di belakang handphone tulisannya adalah Design in California, Assembled in China. Bahkan bukan made in China. Kenapa? Karena barang tersebut itu berasal dari banyak tempat. Chipsetnya dari Taiwan, screen-nya dari Korea, baterainya dari Jepang, memorinya mungkin dari Thailand. Nah, hal-hal itu yang kemudian saat reengineering ditentukan, oh barang ini bisa dibikin dengan lebih efisien kalau begini. Kenapa? Screen memang dari Korea yang bagus. Ketimbang sebuah perusahaan iPhone membuat screen sendiri, maka dia memutuskan dia akan cari screen yang paling optimal buat iPhone-nya. Dia akan cari pihak yang punya teknologi lebih canggih dari dirinya ketimbang
membuatnya, dia membelinya. Nah, pilihan-pilihan untuk melakukan alokasi maupun realokasi sumber daya ini yang membuat industri menjadi lebih efisien. Nah, ini juga yang mungkin teman-teman nanti kalau ketemu WP misalnya, oh kenapa barang ini dibeli, bukan dibuat? Kenapa wajib pajak memilih impor semuanya, atau ada yang di outsource, ada yang tidak di outsource? Nah, hal tersebut yang mungkin ada di yang perlu dipelajari wajib pajak. Kemudian link parallel activities instead of integrating the result. Jadi bahwa, nah ini juga yang terbaru. Oh maaf, sebentar ya, saya ada plus 1 menit. Oke. Belum. Saya lagi pesan makanan soalnya. Oke. Nah, berikutnya. Nah, put the decision point where the work is performed. Jadi, satu hal lagi bahwa di re-engineering ini prinsipnya adalah bahwa bagaimana keputusan-keputusan terkait dengan produksi itu mestinya ada di tempat proses tadi dilakukan. Nah, kalau kita bicara masalah PROBIS, chapter ini ternyata lebih banyak mengutip tulisannya si Melao dan Pitt. Ini tulisan lama sebetulnya, tetapi kalau teman-teman cek nanti, teman-teman baca, tulisan ini sangat banyak dikutip dan masih dianggap salah satu yang paling relevan tentang bagaimana kita memandang proses bisnis dari sebuah perusahaan. Jadi secara umum ada 4 perspektif yang mengemuka. Yang pertama adalah menganggap proses bisnis sebagai deterministik mesin. Yang kedua, menganggap bahwa PROBIS itu merupakan sebuah sistem yang dinamis dan rumit. Yang ketiga, menganggap bahwa yang namanya proses bisnis itu merupakan feedback loop, interacting feedback loop. Jadi sebetulnya kalau kita bicara masalah PROBIS tadi, itu cuma tentang 4 hal. Tentang inputnya apa, prosesnya bagaimana, dan output yang dihasilkan bagaimana. Dari output tadi kemudian menjadi feedback. Jadi sebagai sistem, organisasi itu hanya terdiri dari 4 hal tersebut. Nah, menurut Melao dan Pitt, dikategorikan menjadi 4 hal. Pertama, sebagai sebuah aktivitas yang terbakukan atau robotik, itu bisnis proses itu mengubah input menjadi output saja. Nah, dari proses ini, karena sebagai proses yang tetap, maka proses tadi akan dievaluasi dengan tadi penggunaan waktu, penggunaan uang, dan penggunaan atau sumber lain, atau berapa output yang dihasilkan. Kelebihan dari perspektif ini adalah hal tersebut memang mudah dipahami dan karenanya mudah dievaluasi. Masalahnya, proses ini mengabaikan faktor manusianya. Jadi karena bicara masalah sekedar input proses output, ini mengabaikan faktor manusia dan perubahan perilaku dari yang mungkin terjadi, baik terkait teknis maupun masalah rasional lainnya. Yang menganggap bahwa yang proses bisnis adalah mestinya tidak sekedar tidak kedap dari lingkungan,
mestinya proses bisnis tadi itu sifatnya rumit, dinamis, dan menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Jadi tidak ada batasan lain, ada hal-hal lain selain input, activity, output. Tetapi juga ada orang-orangnya, ada aktivitasnya, ada teknologi yang mestinya akan saling terkait dan terhubung untuk menghasilkan output yang diharapkan. Nah, perspektif ini merupakan koreksi dari yang sebelumnya, tetapi hanya menekankan pada faktor perilaku bahwa ada hal lain, gitu. Nggak sekedar proses. Masalahnya adalah analisis atas proses ini jadi rumit. Dan satu hal lagi bahwa proses ini belum memperlihatkan, oh kenapa saya gagal? Oh gagalnya karena ternyata saya galak. Tapi tidak ada feedback. Dia tidak mempertimbangkan feedback yang mungkin muncul. Kenapa ini output belum dihitung? Kenapa gagalnya atau kenapa tidak efisiennya? Nah, perspektif berikutnya kemudian mencoba membuat koreksi lagi yang menganggap bahwa proses bisnis merupakan rentetan dari feedback loop. Jadi yang namanya proses sebetulnya adalah bicara masalah seberapa banyak feedback yang dihasilkan atau bagaimana feedback tadi mempengaruhi output yang dihasilkan. Jadi setiap kali ada output itu merupakan sarana baru buat feedback. Jadi rentetan feedback tadi yang kemudian menjadi pemicu dari perbaikan dalam produksi. Sebentar, sebelum saya lupa, saya harus absen dulu. Oke. Nah, satu hal tentang feedback tadi membuat proses bisnis nampak tidak tersistematis, nampak tidak cukup rigid dalam melakukan proses dan nampak tidak struktur. Kemudian ada revisi berikutnya. Revisi berikutnya bicara bahwa proses bisnis tadi dilakukan dengan value, ekspektasi, dan agenda yang beragam. Jadi dalam hal ini dia harus mempertimbangkan unsur-unsur non teknis bahwa bagaimana probis tadi akan mengubah, oh ternyata yang namanya setiap pegawai punya value yang berbeda, ada kepentingan yang berbeda, mungkin ada yang ingin kepastian penghasilan, ada yang ingin peningkatan keuntungan, ada yang ingin efisiensi biaya dan seterusnya. Karena itu prosesnya dirangkai sebagai dari kerangka yang beda yang kemudian menjadi social construct. Bahwa constraint dari tercapainya sebuah proses sangat mungkin ada orang-orangnya, ada pihak-pihak terkait yang harus dihitung, tapi harus ada orang-orang yang mengontrol outputnya. Jadi ada proses yang merupakan transformasi berkelanjutan. Jadi misalnya ketika barangnya kurang bagus diperbaiki lagi, barangnya kurang bagus diperbaiki lagi, tapi bahwa atau inputnya terlalu banyak dikurangi. Permasalahannya hal ini sulit buat menghasilkan simpulan yang kuantitatif atas kebutuhan perubahan. Jadi kalau prosesnya seperti itu, kira-kira kurangnya kenapa atau lebihnya kenapa, itu akan perspektif ini kurang cukup mampu menghitung secara
kuantitatif bagaimana perbaikan tersebut dapat dilakukan. Meskipun bagusnya bahwa hal ini bisa melihat bagaimana aktor-aktor tadi, aktor-aktor produksi, pegawai, pemilik, manajemen atau konsumen itu memiliki sifat irasional dalam proses yang dilakukan. Meskipun kalau kita bicara masalah proses bisnis, itu kembali lagi, itu kalau dicontoh di sepeda misalnya, inputnya apa, kemudian aktivitasnya apa, menghasilkan sepeda yang diharapkan. Jadi kita bicara masalah bahwa bagaimana proses produksi ini kemudian menghasilkan barang atau jasa atau apapun yang diharapkan. Nah, lingkungan-lingkungan tadi bagaimana menilainya, bagaimana mengukurnya, itu menjadi masalah dari manajerial. Ini bagian yang nanti mungkin saya ingin diskusikan ke teman-teman untuk menyusun. Jadi kalau tadi saya tulis tentang prospektus, saya harapkan teman-teman bisa memilih salah satu prospektus. Ini juga bisa menjadi bagian dari teman-teman menyusun tugas individu yang tentang aspek perpajakan adalah bagaimana menyusun baca prospektus, kemudian teman-teman akan lihat clue-nya apa. Jadi saya juga sudah lampirkan clue 2012. Dari situ teman-teman kemudian menjawab pertanyaan di Wiki Pajak, yaitu apa itu core proses dari wajib pajak. Yang kemudian yang kedua adalah apa itu support proses dari wajib pajak, dan apa itu manajemen proses dari industri wajib pajak tersebut. Jadi ada sekitar ratusan prospektus di situ. Karena sekarang BEJ hanya mengunggah prospektus sejak 2017, jadi teman-teman akan memperoleh prospektus yang baru sebetulnya, yang akan banyak mempelajari. Isinya tentang risikonya apa yang mereka lakukan, siapa pesaing mereka. Nah, prospektus tadi akan membantu teman-teman buat memahami bagaimana proses bisnis mereka dilakukan. Nah, sekali lagi tentang Mellow and Pitt. Mellow and Pitt ini bicara tentang jenis proses bisnis yang dilakukan. Nah, kalau di Harmon bicara masalah ada 3 proses tadi. Misalnya ketika perusahaan logistik, secara umum core proses dari perusahaan logistik adalah menerima paket dan mengirimin paket. Sementara support prosesnya adalah mulai dari menyediakan pegawai, menyediakan alat-alat atau fasilitas, kemudian bagaimana dengan nyiapin IT-nya. Proses berikutnya proses manajemen. Kira-kira butuh beli truk apa enggak? Apa nyewa gudang atau beli gudang? Apakah pegawainya semuanya pegawai atau sebagian dari outsource? Terus kemudian apa yang terkait dengan adakah peraturan-peraturan yang harus dipatuhi? Kemudian apakah kita harus utang atau kita mending pakai dana internal? Hal tersebut yang kemudian menjadi proses dari sebuah perusahaan dari logistik. Jadi proses core itu, kalau kembali ke proses core tersebut merupakan proses yang mendasar, proses utama untuk menghasilkan produk atau jasa. Proses ini menghubungkan. Jadi kalau tadi logistik contohnya adalah cuma menerima paket dan ngirim paket. Nah, proses tadi menghubungkan antara proses penerimaan paket dengan
pengiriman paket yang dilakukan. Jadi optimalisasi proses ini menjadi sangat relevan karena efisiensi maupun maksimalisasi keuntungan, efisiensi biaya maupun maksimalisasi keuntungan dari perusahaan itu akan tergantung bagaimana core proses tadi dilakukan. Karena tambahan value dari setiap tahapan kemudian juga akan menambah tentang bagaimana value tadi diterima oleh customer. Perbaikan ini akan otomatis langsung berdampak pada output perusahaan. Nah, yang kedua berikutnya adalah bahwa kalau support sebaliknya, support proses bicara tentang bagaimana proses tadi membuat lingkungan yang tepat agar proses core dapat dilakukan dengan lancar. Jadi support proses itu enabler, menyiapkan kondisi yang optimal supaya core proses berjalan maksimal. Jadi tidak langsung ketemu pelanggan, tidak langsung menghadapi penghasilan value buat perusahaan secara utuh, tetapi dia vital bagi perkembangan perusahaan. Jadi kalau tadi logis tadi, kalau truknya nggak diservis, ya nggak bisa ngirim dengan cepat. Kalau gudangnya tidak di-maintain, ya sangat mungkin berantakan. Hal-hal tersebut yang kemudian, ya di sini yang menjadi support salah satunya adalah misalnya HRD, akuntansi dan seterusnya. Jadi meskipun tidak memberikan nilai tambah, tetapi proses ini akan membantu terciptanya lingkungan kerja yang optimal untuk core process. Jadi bedanya core process dan support process adalah kalau core process itu deliver value buat customer, sementara support process itu enabling core process to perform. Jadi membuat core process dapat dilakukan dengan baik. Jadi kalau contohnya tadi tentang core process, bicara masalah bagaimana produksi itu dilakukan, bagaimana kegiatan penerimaan paket maupun pengiriman paket itu bisa lebih optimal. Apakah harus adopsi proses yang baru atau apakah harus otomasi, bagaimana melatih bagaimana pegawai untuk berapa jumlah pegawai yang dilakukan di situ. Sebentar ya, maaf sebentar. Misalnya terkait dengan bagaimana menyiapkan atau mengelola pegawai. Terus bagaimana menyediakan perlengkapan, termasuk bagaimana menyediakan peralatan yang diperlukan untuk proses bisnis. Nah, proses yang ketiga adalah proses manajemen. Hal ini tidak langsung ngasih nilai tambah kepada konsumen, tetapi kemudian menentukan apakah proses tadi perlu dilakukan atau tidak. Jadi hal ini juga untuk melakukan bagaimana aktivitas bisnis tadi dimonitor dan dianalisis oleh pengusaha. Karenanya ini merupakan proses yang lebih goal oriented, yang mendesain bagaimana wajib pajak kemudian melakukannya, perlu dilakukannya. Jadi apakah wajib pajak itu terkait dengan rantai pasokan misalnya, kira-kira mesti beli sama siapa, atau kira-kira apakah wajib pajak perlu memproduksi sendiri atau produksi dari orang lain, apakah perlu utang atau tidak
tidak perlu, apakah bagaimana, apakah perlu lawyer sendiri atau justru bisa menggunakan pihak eksternal untuk efisiensi, hal tersebut yang kemudian dilakukan pada manajemen proses. Nah, dan seperti halnya teman-teman sudah belajar manajemen, itu bicara masalah 4 hal. Masalah perencanaan pekerjaan, bagaimana mengorganisasikan pekerjaan, dan mengkomunikasikan pekerjaan yang dilakukan. Mungkin itu sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Jadi, Pak, izin ya, silakan. Pak, tadi saya mau agak tanya terkait dengan interacting feedback loops yang pandangan tentang proses bisnis. Kan tadi Bapak bilang interacting feedback loops itu dia kalau ada feedback yang diterima, maka nanti outputnya akan berubah. Jadi dalam hal ini apakah perusahaan yang menggunakan perspektif itu nggak punya standar ya Pak? Terus bagaimana kalau misalnya standarnya itu sudah ditentukan oleh pemerintah gitu Pak? Kalau seperti itu nanti perusahaan akan sulit menggunakan perspektif IFL ini, interacting feedback loops ini, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Pertama sebetulnya tidak ada yang kemudian menjadi baku hanya melihat satu saja. Tetapi dalam konteks ini mana yang lebih ditekankan. Jadi untuk proses-proses yang customized terkait misalnya contohnya kalau perusahaan terkait dengan regulasi atau urusan terkait dengan hukum, itu cenderungnya akan seperti itu, akan merupakan feedback loop. Jadi bahwa output itu yang menghasilkan feedback tadi akan bukan mengubah outputnya, tapi akan mengubah prosesnya, akan mengubah inputnya. Oh, kalau seperti ini dilakukan, mestinya ada perubahan. Jadi Undang-Undang 12 nomor 2 tahun 2011 misalnya, itu mengatur bahwa yang namanya undang-undang itu harus disusun begini caranya, begini masukannya, begini prosesnya, begini akasnya. Kenapa? Karena sebelumnya ada banyak undang-undang yang dikalahkan oleh Mahkamah Konstitusi karena prosesnya tidak seperti itu. Tidak cukup kuat untuk membuat undang-undang yang tidak diprotes. Untuk itu undang-undang perundangan dibuat. Jadi ada beberapa hal. Jadi misalnya terkait dengan wajib pajak yang bicara masalah lingkungan, prosedur tentang lingkungan, itu akan merupakan salah satu salah satu proses persetujuan AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, adalah berapa banyak keberatan yang diterima, berapa banyak komplain yang diterima oleh perusahaan. Jadi semakin banyak komplain, mestinya AMDAL-nya nggak keluar. Nah, jadi feedback loop tadi tidak kemudian langsung membatalkan proses, tetapi menjadi bagian dari proses. Oh, mungkin memang kita perlu masukan dari sini. Jadi letaknya pada bagaimana menempatkan stakeholders, para pihak yang merupakan pemangku kepentingan, apakah dia dirugikan atau diuntungkan dari proses tersebut. Mungkin itu. Jadi tidak kemudian mengubah output secara seketika. Demikian. Ada pertanyaan lain? Pak, izin nambah satu pertanyaan lagi, Pak. Berarti suatu perusahaan itu bisa menggunakan 4 pandangan tersebut dalam proses bisnisnya ya, Pak, baik di core maupun dan manajemennya ya, Pak. Betul. Jadi sebetulnya 4 tadi itu kan perkembangan dari kalau Melau disampaikan itu adalah perkembangan perspektif. Awalnya kita menganggap usaha itu sebagai hal yang steril dari orang-orangnya. Jadi ketika sebuah perusahaan membuat sepeda tadi misalnya, ya udah kita cuma bicara masalah bagaimana apa inputnya, bagaimana masang-masangnya, kemudian jadi sepeda.
Tetapi kan kemudian kita mengenal bahwa oh ternyata nggak gitu. Bisa saja yang tukang rangkai sedang nggak mood misalnya. Atau kemudian yang merangkai itu ternyata karena dia tidak menghasilkan barang, ya hanya memasang-masangkan barang. Misalnya dia dapat gaji lebih rendah dibanding teman-teman yang lain. Nah, hal-hal tersebut, oh ternyata itu tidak membuat proses rangkainya menjadi kurang bermutu. Nah, itu yang kemudian menjadi, oh mestinya ada perlakuan yang setara dari tiga proses tadi. Atau sebaliknya, oh karena yang mana dari proses milihin input atau proses merangkai itu kira-kira mana yang lebih membutuhkan ketelitian dan lebih membutuhkan kualitas yang maksimal. Dari situ, atau keahlian. Nah dari situ kemudian kita bisa menilai mestinya yang dapat value adalah orang-orang yang punya keahlian. Mungkin itu sih. Baik, terima Letaknya kasih, Pak. baik. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Pak, saya boleh memastikan, Pak. Ya, silakan. Intinya 4 pandangan itu tadi sebenarnya PR-nya pihak perusahaan kan, Pak? Maksudnya kita sebagai Fiskus bukan urusan kita. Ini kan bagian daripada manajemen perusahaan untuk gimana caranya proses bisnis bisa dibuat seefisien mungkin. Gitu kan ya, Pak ya? Betul. Iya, ini bagian dari kita memahami kira-kira mereka bagaimana melihatnya. Jadi kalau ada wajib pajak jadi ini proses memahami bagaimana proses bisnis itu dilakukan oleh wajib pajak. Jadi kalau minggu lalu kita bicara masalah AR, kita bicara masalah profil WP. Nah, ini adalah chapter tentang apa itu proses bisnis dan kenapa ini penting buat WP dan ini kenapa kalau penting buat WP, kenapa penting buat teman-teman sebagai Fiskus. Mungkin itu sih. Jadi bukan tentang ya gimana? Apa berarti maksudnya ketika kita tahu bahwa misal perusahaan Garuda Food, kayaknya ini cara pandangnya adalah dia ngelihat ada faktor eksternal, nggak cuma tentang input. Nah ini buat Fiskus ini bergunanya untuk apa? Maksudnya ketika tahu dia cara pandang seperti itu, terus nanti apakah nanti Fiskus punya trik tersendiri atau gimana? Nah dari situ kita akan bisa lihat kira-kira mestinya dia itu value-nya di mana. Kira-kira mestinya dia untung berapa. Jadi kalau tadi misalnya kita ngomongin tentang jenis proses bisnis, kalau wajib pajak yang memilih outsource atau wajib pajak yang kemudian berubah proses bisnisnya, terus bagaimana kita menentukan keuntungannya? Siapa yang paling berperan dominan dalam apakah wajib pajak dapat untung apa enggak untung? Apa kemudian jadi kalau tadi misal deterministik proses sebetulnya kan menjadi gampang dihitung. Jadi kalau wajib pajak bilang Pak kami sedang tidak untung, ya agak berat. Jadi contohnya gini, soal kalau minggu lalu kita bicara tentang metode jangkar, pemahaman tentang proses bisnis ini merupakan salah satu cara untuk kita buat tahu di mana jangkarnya WP. Apa sih yang kemudian menjadi patokan dalam kita menghitung penghasilan WP. Jadi kalau minggu lalu saya contohkan kalau di batubara salah satu jangkar dari industri batubara adalah bahan bakar. Jadi kalau ada WP yang bilang Pak saya itu lagi nggak untung, kenapa dan sebagainya? Karena padahal konsumsi bahan bakarnya gede banget, tapi outputnya ada sedikit. Jadi kalau bahan bakar yang dihabiskan itu tidak berbanding dengan output yang dihasilkan, pertanyaan berikutnya adalah apakah WP tidak efisien atau WP ternyata jualan bahan bakar dan bukannya menghasilkan batu bara. Jadi hal tersebut yang dapat kita pahami dari ketika kita melihat proses bisnis WP. Oke, mungkin itu. Ada pertanyaan atau tidak menjelaskan? Lumayan cukup sih Pak. Soalnya sebenarnya saya agak bingung. Ini 4 ini sebenarnya kan nantinya kayak menghasilkan mapping ya Pak? Apa? Betul. Iya ya. Betul. Iya. Dan tadi sebenarnya memang bukan tidak penting-penting. Ini bukan masalahnya Fiskus, gitu. Tetapi ini masalahnya Fiskus untuk melihat bagaimana WP melakukan sesuatu. Bukan itu. Siap. Makasih Pak. Baik, makasih.
Jadi contoh lainnya misalnya tadi masalah manajemen proses. Jadi ketika ada WP yang harusnya nggak butuh utang, tetapi memilih utang, kita akan bisa lihat, oh ini WP ini harusnya untung. Kenapa? Tetapi dia tidak untung karena utang. Padahal proses ini dia nggak butuh uang. Nah, berarti utangnya nggak boleh dong harusnya. Kalau perusahaan yang tidak butuh utang tetapi utang terus, ya mestinya hutang tadi tidak boleh dibiayakan. Jadi ada hal-hal yang kemudian kalau masuk teknis dalam penghitungan pajak, itu menjadi proses bisnis itu menjadi relevan karena kita bisa tahu ada perusahaan-perusahaan yang padat modal, ada perusahaan-perusahaan yang padat teknologi, ada dari kepadatan yang diperlukan oleh WP tadi, kita bisa lihat, oh mestinya WP ini seperti ini. Gitu. Jadi ada perilaku-perilaku yang bisa kita tangkap. Mungkin itu. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Izin Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Berarti dari yang pandangan tadi dan terkait juga dengan jangkar tadi Pak, berarti dalam penentuan jangkar itu terkait dengan variabel kunci yang dapat digunakan itu tidak hanya melihat dari core prosesnya aja Pak ya, berarti dari ketiganya itu kita bisa menentukan variabelnya Pak ya. Betul. Karena kalau kita bicara masalah, meskipun tadi kalau bahwa core proses itu menjadi sangat utama, tetapi sebetulnya kalau kita sebagai fiskus akan lihat tiga-tiganya. Jadi jangan-jangan wajib pajak, meskipun dia declare dia adalah perusahaan penghasil makanan, ternyata untung dan ruginya karena kurs misalnya. Atau untung ruginya karena properti. Jadi, ternyata kesalahannya bukan di situ. Course-nya udah baik-baik aja. Jadi, banyak WP misalnya, di bagian gross margin-nya sangat besar. Tetapi begitu kita ngomong selisih langsung negatif. Jadi, di manajemen prosesnya yang masalah. Nah, dari situ kita bisa tentukan kira-kira, karena kalau kita ngomongin tentang core process itu secara umum yang usaha itu wajib pajak, support proses. Nah, core dan support tadi kemungkinan masuk 3M. Tetapi menentukan 3M tadi itu akan harus dipertimbangkan kira-kira betul relevan nggak dengan perilaku WP. Mungkin itu sih. Gimana menjawab? Baik sudah Pak. Terima Oke. kasih. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Sebentar ini. Ini kok 27 ada yang nggak masuk ya? Oh iya betul. Siapa ya? Siapa yang lupa betul. WhatsApp sudah WhatsApp kok betul. Oh iya. Baiklah kalau gitu. Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, teman-teman setelah ini bisa baca prospektusnya, kemudian isikan jawaban diskusi sebelum, kalau bisa sih saat jam kuliah ini, supaya jam 9:10 sudah bisa kira-kira apa sih core proses bisnis WP ini, terus apa itu support proses dan apa itu manajemen proses dari WP tersebut, dari prospektus yang teman-teman pilih sendiri. Jadi mungkin itu. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Silahkan. Iya, ini saya sedang upload di Wiki Pajak sebentar. Bentar lagi saya unggah. Saya itu belum. Sebentar. Cancel. Saya absen dulu ya. Ya.
Iya, baru yang 504 jadi 506 aku bisa buatkan. Oh, memang saya terlewat sebenarnya. Oke, sebentar. Kalau gitu mungkin temunya kita cukupkan dulu. Tetapi teman-teman habis ini saya langsung unggah pertanyaan di forum, kemudian untuk kemudian di apa namanya dijawab di situ aja. Gitu ya, teman-teman. Baik, Pak. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat pagi dan selamat melanjutkan akhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, juga Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.